komputer aja. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Epistemeus maupun yang dari luar Epistemeus yang dapat link ini, selamat datang dan selamat menyimak diskusi kali ini. Jadi ini perdana ya, seri namanya seri filsuf analitik. Jadi semacam memberi gambaran singkat gitulah tentang para filsuf, khususnya dalam tradisi analitik. Karena ini yang perdana tentu kita mulainya dari para filsuf-filsuf awal gitu. Dan yang paling disepakati sebagai filsuf awal analitik adalah Gottlob Frege. Acara ini bakal punya 5 tahapan. Tahapan pertama itu saya akan memperkenalkan singkat biografinya ya. Biografinya Frege itu mencakup eh, tahapan-tahapan pendidikan dia itu dari mulai dasar sampai dia kuliah atau nggak usah sampai kuliah deh dasarnya. Jadi. Terus iklim aku atau lanskap filsafat ketika Frege waktu itu hidup tahun 1880-an itu ya, abad 19. Jadi itu juga cukup penting buat sebagai latar belakang gitu. Tahap ketiga adalah menjelaskan tentang gagasan-gagasan besar dari Frege. Jadi inti gagasan dari dia itu apa, magnum opus dari dia itu apa gitu. Tahapan ketiga. Tahapan keempat adalah eh, apa sih dampak dari Frege ini terhadap perkembangan filsafat analitik maupun filsafat secara umum gitu ya. Dan tahapan kelima adalah penutupan. Baik, eh, biar gak makan waktu lebih lama, saya mau mulai dari tahapan pertama dulu ya. Nama lengkap Frege ini jadi begini. Orang Jerman abad 19 itu khususnya kaum menengah ya, itu kan punya nama lengkap. Nah, nama lengkap di mereka itu disebutnya nama baptis ya. Jadi namanya Gottlob Frege ini sebenarnya nama singkatan. Nama baptis dia atau nama lengkap dia itu Friedrich Ludwig Gottlob Frege gitu. Nah, Frege ini lahir di kota Wismar di Jerman. Tahunnya tahun 1848. Kalau nggak salah tanggal 5 bulan November. Eh, mengenai keluarga Frege, saya nggak ingat betul nama ayah sama ibunya. Walaupun saya pernah nulis esai tentang biografinya dia ini. Tapi yang fakta menarik yang bisa kita kita bisa baca dari keluarga dia ini, ayahnya ini waktu itu pendiri dari apa itu namanya semacam sekolah wanita gitu. Jadi kan ini kurang lazim gitu karena abad 19, abad 18 itu bahkan abad 20 aja diskriminasi terhadap wanita itu kan masih masih wajar gitu. Bahkan di komunitas matematik Göttingen ya itu tahun abad 20 tuh. Ketika di Göttingen tuh ada satu komunitas matematika gitu. Terus wanita tuh dilarang masuk gitu. Jadi itu menunjukkan seberapa waktu itu wanita tuh dipandang. Nah, si ayahnya Frege ini waktu itu pernah dirikan itu sekolah sekolah khusus wanita. Jadi itu kurang lazim gitu. Tapi itu salah satu fakta menarik yang bisa kita baca ya. Buat semacam fun fact lo Frege itu begini gitu. Kayak gitu. Nah, pendidikan lanskap akademik ya di zamannya Frege di Jerman abad 19 itu lanskap akademiknya atau tahapan-tahapan akademiknya itu agak berbeda dari tahapan-tahapan akademik yang kita kenal sekarang. Kalau sekarang kan umumnya kan SD, SMP, SMA ya. Nah, lanskap akademik di abad 19 dulu ini itu ikut ke anu standarnya mungkin kalau nggak salah Jerman kuno ya. Jadi ada tahapan dari gimnasium, saya lupa itu, ada banyak itu. Gimnasium sampai ke pra perkuliahan, nanti ada ujian namanya tuh ujian abitur ya. Jadi semacam UN gitulah, tapi dia khusus bagi anak-anak yang sudah mau kuliah. Nah, kalau UN ini bisa diselesaikan, si mahasiswa ini bisa memilih universitas. Kalau dia bisa dapat nilai yang bagus di UN ini,
Dia bisa milih universitas manapun di Jerman yang dia suka. Terus setelah di tahapan itu ada tahapan perkuliahan gitu. Tahapan perkuliahan, terus ke doktor. Nah, di lanskap akademik Jerman ini, doktornya tuh ada dua tahap gitu. Ada tahap pertama yang itu, jadi kan yang kita tahu kan sekarang doktor kan hanya satu kali orang bikin disertasi kan satu kali ya. Nah, doktor pada pada di lanskap akademik Jerman abad 19 itu ada yang pertama sama ada yang kedua gitu. Nanti ini kita bahas lebih lanjutnya. Sekarang mengenai pendidikan masa kecil Frege. Pendidikan masa kecil Frege ini sebenarnya eh, mirip kayak anak-anak jenius pada umumnya ya. Ya kalau dibilang jenius, aku gak ngerti Jen, apakah bisa dibilang demikian. Tapi pada saat itu, Frege itu prasekolahnya itu gak langsung sekolah formal. Jadi dia dididik secara privat oleh ayahnya di sekolah khusus wanita itu. Terus ketika dia masuk pertama kali ke akademik formal tahun 1864 ya. Nah, dia langsung loncat ke kelas itu yang namanya tertia gitu. Jadi kan di bawahnya tertia itu ada kalau nggak salah sexta sama quadra gitu ya kelas-kelasnya itu. Nah, Frege itu langsung masuk tertia gitu. Tertia itu mungkin kalau sekarang setara dengan SMP kelas 3 mungkin ya. Mungkin SMP kelas 2 sama kelas 3. Jadi akselerasinya Frege ini dari prasekolah itu ya dididik sama ayahnya langsung naik ke SMP kelas 3 itu. Jadi sejak kecil dia emang sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan gitu lah. Itu tentang biografinya Frege gitu. Lalu tentang yang terakhirnya tentang biografi dia. Eh, nanti nyambung juga ke gagasan besar dia. Jadi ketika Freges berhasil menyelesaikan disertasi pertamanya ya, terus dia menyelesaikan disertasi keduanya itu habilitasi. Nah, di titik disertasi habilitasi ini, Frege itu mulai berubah gitu. Yang jadi kan dia kan menempuh pendidikan nih dari SMP, SMA, katakanlah gitulah, SMP, SMA sampai ke perkuliahan. Nah, dulu dia sebenarnya nggak apa namanya tidak secara khusus mempelajari yang namanya filsafat. Walaupun di sekolahnya tuh ada di lanskap akademik Jerman tuh filsafat tuh masuk kurikulum gitu. Nah, tapi di habilitasinya ini yang menariknya ya. Setelah saya waktu pernah pelajari, ternyata di habilitasi ini dia mulai mulai beralih gitu. Dari awalnya dia matematikawan itu menempuh pendidikan matematikawan, disertasi pertamanya, disertasi keduanya tentang matematika. Nah, di disertasi kedua ini dia mulai nyentuh topik-topik filsafat kayak gitu. Nah, nanti ini nyambung ke gagasan besar dia di tahapan ketiga ya. Sekarang masuk ke tahapan kedua. Gimana sih itu apa situasi filsafat zaman Frege 1880-an abad 19 itu? Tentunya eh, ini tentu cukup cukup interpretatif tapi juga ada fakta historis yang cukup tidak ambigu gitu. Tentunya kita tahu pada saat itu Jerman itu sedang di apa namanya? Dilanda sama mistisisme Hegel ya. Jadi filsafat pasca Hegel itu kan semacam nggak karu-karuan gitu antara orang yang meneruskan gaya berfilsafatnya Hegel yang suka bikin neologisme yang obskur itu ya dengan orang yang bereaksi atas filsafatnya Hegel gitu. Jadi dibagi dua gitu. Kalau aku membaginya ada dua. Ada orang yang meneruskan gaya filsafatnya Hegel, ada orang yang bereaksi atas gaya filsafatnya Hegel gitu. Nah, orang yang bereaksi atas gaya filsafatnya Hegel ini yang nanti juga jadi cikal bakal makin termistisasi gitulah filsafat di abad 18 abad 19 itu. Karena apa? Ketika pada saat itu Hegel membangun sistem filsafat yang sangat besar, yang sangat totaliter itu, beberapa filsuf kan merasa kalau sistem filsafat ini itu mengucilkan yang namanya peran pengalaman manusia gitu. Sehingga filsafat itu mulai dikerjakan itu secara tidak totaliter, secara kecil-kecilan gitu. Secara partikular. Untuk apa? Untuk menangkap apa itu keunikan pengalaman manusia. Dari antara filsuf-filsufnya itu seperti misalkan kita tahu Kierkegaard ya. Kierkegaard itu yang sering nulis esai-esai filosofis terus gayanya dilanjutkan sama Nietzsche sama filsuf-filsuf selanjutnya. Nah,
Frege itu hidup di masa-masa seperti ini gitu, di masa-masa filsafat pasca Hegel. Tapi yang cukup menarik dari dia itu adalah eh, dia dia semacam mampu melihat eh, beberapa dekade kemudian bahwasannya yang dibutuhkan oleh filsafat itu adalah perkembangan tentang logika gitu. Bukan bukan mistisisme yang diciptakan sama Hegel itu gitu. Nah, yang yang jadi unik lagi adalah Frege ini selain dia melawan melawan apa namanya? Melawan arus filsafat pada masa saat itu ya, dikala semuanya sedang sedang mabuk dengan apa dengan mistisisme Hegel, dia juga itu jadi oposisi gitu di kalangan matematikawan. Jadi dia udah terkucilkan di kalangan para filosof pada saat itu, filosof yang mayoritas ya. Di kalangan matematikawan dia juga terkucilkan karena apa? Dia merintis satu paradigma baru, satu teori baru namanya logisisme gitu. Yang yang mengaitkan logika itu dengan matematika. Jadi dikala pada saat itu para filsuf dan para matematikawan seperti George Boole ya, seperti Ernest Schroeder itu berusaha buat mematematikakan logika. Nah, Frege ini justru berpaling gitu. Dia mau melogikakan matematika gitu. Jadi matematika itu pada dasarnya ada logika itu sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi itu gambaran singkat dari apa eh, iklim atau situasi filsafat di zaman Frege. Dari mulai ada neo-Kantian, ada Hegelianisme, kanan kiri, ada reaksi atas Hegel, ada bahkan pada saat itu tidak hanya filsafat, situasi filsafat yang sedang panas gitu. Situasi di matematika juga ada krisis geometri Erlangen, ada paradoks teori himpunan yang ditimbulkan sama Cantor gitu. Frege itu muncul di tengah-tengah itu gitu. Dan cukup cukup perlu diapresiasi juga bahwasanya apa yang dia gagas pada saat itu ternyata memiliki signifikansi pada pada saat ini gitu. Jadi dia semacam mampu melihat gambaran masa depan gitu. Gambaran masa depan bagaimana apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh filsafat masa depan. Oke, untuk gambaran singkatnya begitu mengenai latar belakang atau gambaran besar dari situasi filsafat di zaman Frege. Tahapan ketiga adalah tentang gagasan-gagasan besar Frege. Gagasan-gagasan besar ini maksudnya adalah apa sih magnum opus dari dia itu, apa sih apa ide pokok dari dia itu, apa sih yang terkenal, apa sih yang ketika orang bilang Frege pasti merujuknya ke gagasan-gagasan ini gitu. Yang pertama tentu bahwasanya logisisme ya. Jadi walaupun kalau logisisme ini saya kira itu baru muncul, baru baru apa pra eksplisit lah gitu mungkin ya. Itu ketika dia menulis satu buku tahun 1884 namanya Die Grundlagen der Arithmetik gitu. Nah, sebelum itu gagasan dia itu ada tentang itu. Jadi buat latar belakang aja ya. Di logika matematika modern ya kan ada dua pilar itu. Ada teori model, ada teori pembuktian. Nah, Frege ini ngisi celah di teori pembuktian itu. Di khususnya di mana? Di Begriff-Begriffnya itu yang dia bikin notasi dua dimensi itu, notasi yang coba kalian search di internet nanti, notasi dua dimensi Frege itu ada. Jadi intinya apa sih yang ingin Frege sampaikan di Begriff-Begriff? Pertama, dia mengkritik logika Aristotelian gitu. Jadi logika Aristotelian itu menurut Frege itu bukan sebuah bahasa ideal yang bisa mengekspresikan kebenaran itu secara tanpa ambigu gitu. Jadi motivasi Frege pada Begriff ini adalah untuk membuat semacam bahasa ideal ya yang pada saat itu sebenarnya dia ngambil gagasan bahasa ideal ini dari Gottfried Wilhelm Leibniz ya. Jadi Leibniz itu filsuf abad 17 itu yang Polymath itu gagasan tentang lingua characteristicanya itu diambil Frege, lalu dia sadur demikian rupa sampai lingua characteristica versi Frege itu terbentuk. Jadi
Saya mau gambar agak ribet, tapi kalian bisa search sendiri di Google nanti notasi dua dimensinya. Sebenarnya notasi dua dimensi itu tujuannya ya buat lingua karakteristika itu. Jadi lingua karakteristika apa sih? Itu bahasa yang ingin mengekspresikan pemikiran itu secara tanpa ambigu gitu. Nah, sebagai konteks aja, sebenarnya ada upaya-upaya seperti Frege ini gitu. Itu dari apa? Dari logikawan yang sangat berpengaruh juga itu namanya George Boole ya. George Boole juga ngambil gagasan dari Leibniz itu tentang kalkulus rasionator gitu. Nah, tapi pada saat itu gagasan si George Boole ini itu bagi Frege ngeritik di jurnalnya 1884 itu judulnya Boole Logical Calculus and Concept Script gitu ya. Nah, di situ dia bilang kalau upaya buat buat membuat kalkulus rasionator, membuat bahasa ideal ini itu gagal karena apa? Karena bahasa yang dibuat oleh George Boole ini itu masih menciptakan keambiguan gitu. Ambigunya di mana? Ambigunya itu ketika ketika suatu ekspresi ya kan sebenarnya algebris jadi itu jabolean itu di ilmu nah bolehnya dia bikin makanya dia bikin notasi dua dimensi itu sebenarnya buat menggambarkan semacam tahapan-tahapan gitu untuk apa bagaimana cara manusia berpikir dari proposisi atomik terus ke proposisi majemuk kayak gitu. Cuman saya nggak akan bahas di sini karena itu terlalu pelik ya, itu aneh sekali ya. Nah, gagasan besar keduanya ide-ide besar keduanya, ide pokok keduanya selain begrip tadi itu yang paling dikenal dari Frege bahkan filsuf non analitik itu kenal dengan gagasan itu namanya gagasan tentang makna dan rujukan gitu. Jadi pada saat itu dalam lingkup filsafat antara yang disebut dengan makna dengan apa yang kita ketahui gitu dalam dalam pikiran kita dengan apa yang pikiran kita rujuk itu ambigu pada saat itu. Nah, Frege pernah bikin satu jurnal namanya Ubersinn und Bedeutung ya. Cuman saya lupa dia tahun persisnya kapan. Intinya dalam gagasan besar ini, dalam Ubersinn und Bedeutung ini, Frege itu memisahkan ranah acuan dan ranah eh, makna gitu. Jadi sesuatu bisa bermakna, tapi belum tentu dia punya acuan gitu. Atau sesuatu itu, atau pikiran itu bisa, atau kata itu bisa merujuk pada satu acuan yang sama, tapi maknanya beda gitu. Tapi dia punya makna yang berbeda-beda gitu. Nah, ini nanti kita akan lebih rinci lagi di eh, apa namanya pendalaman-pendalamannya ya selanjutnya. Gagasan besar selanjutnya itu ada lagi tentang yang di Big Script tadi saya lupa ada satu lagi. Itu skema fungsi dan argumen. Jadi ketika waktu itu logika Aristotelian itu 2000 tahun. Jadi eh, saya mengutip perkataannya Kant ya. Jadi Kant itu pernah bilang kalau logika itu sudah terlalu sempurna gitu. Nah, sehingga dari zaman Aristoteles sampai zamannya Frege, logika itu hanya disadur, logika itu hanya dikembangkan kecil-kecilan dan segala macam. Tapi pada saat itu Frege ternyata melihat lebih jauh daripada itu gitu. Dia melihat kalau apa ekspresi logika dalam logika Aristoteles itu ternyata tidak sempurna gitu. Karena apa? Karena dia menciptakan celah. Celahnya itu bisa bisa baca esai saya. Saya kalau nulis langsung itu agak agak sulit gitu. Tapi yang jelas dari kritik Frege terhadap logika Aristotelian itu, dia menawarkan skema baru gitu untuk mengkategori
mati itu ya atau predikat itu argumennya terus Mulyono fungsinya misalkan gitu. Nah, dengan skema fungsi dan argumen ini Frege itu bisa bikin variasi pernyataan itu sampai tak terhingga gitu. Nah, kayak gitu. Itu salah satu kontribusi dia ke logika itu. Lanjut ke tahapan keempat ya. Jadi tahapan ketiga tentang apa? Tentang gagasan-gagasan besar dia apa? Ide dan juga nanti dan segala macam. Dan beberapa apa kami berhutang pada Frege dalam hal skema fungsi dan argumen itu. Jadi uh, untuk lebih apa ya lebih ngerti gimana dampaknya tuh bahkan gini loh. Kalau nggak salah Wilat van Orman Quine ya, dalam bukunya itu uh, From Logical Point of View. Iya, From Logical Point of View kalau nggak salah. Dia bilang itu sampai perkara logika ya atau logika itu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan setelah 1879 gitu. Nah, 1879 itu apa? Itu tahun terbitnya bukunya Frege gitu. Nah, walaupun sama-sama sama Hillary Putnam dibantai karena kan yang namanya kontributor logika itu kan kontributor dalam suatu bidang keilmu kan nggak mungkin linear gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri gitu. Skema analisis fungsi argumen yang dipakai di logika matematika sekarang, bahkan yang dipakai di ilmu komputer teoritis itu ambilnya dari Frege gitu. Ambilnya dari Frege gitu. Jadi bahkan gagasan logika dia itu berpengaruh di luar lingkup filsafat gitu. Nah, pengaruh lainnya lagi itu yang paling menarik sebenarnya yang ingin saya bahas sebenarnya pada webinar ini itu adalah tentang makna dan rujukan gitu. Jadi gini. Frege itu ngasih contoh di jurnal Sin und Bedeutungnya itu Sense and Reference-nya itu. Kalau orang yang tahu bahwasannya bintang yang apa yang kelihatan saat bintang fajar itu bintang senja itu menambah nilai kognitif baru. Maksudnya gini loh. Aku kasih analogi astronomi deh. Jadi ketika manusia itu masih manusia kita bicara tentang manusia purba gitu mungkin ya. Ketika dulu ilmu astronomi masih baru berkembang ya. Terus ketika ketika mereka menyadari bahwasannya matahari yang terbit tiap pagi itu adalah matahari yang sama gitu. Itu bisa menambah signifikansi kognitif ya. Maksudnya gimana? Atau gini contoh yang lebih masuk mungkin ya. Ketika saya bilang Gibran adalah Gibran gitu ya. Gibran adalah Gibran. Ya udah gitu. Gibran adalah Gibran, trivial gitu. Itu sepele gitu. Kalau sekarang saya bilang Gibran adalah Fufu Fafa gitu ya. Nah, itu kan menambah menambah informasi baru kan. Walaupun walaupun acuannya sama gitu. Tapi Fufu Fafa dengan Gibran itu scene-nya berbeda, itu maknanya berbeda, itu cara penyajiannya berbeda gitu. Kendati dia bedautumnya sama, dia rujukannya sama. Atau misalkan Mark adalah Mark gitu ya. Sekarang kita ubah gitu. Mark adalah Jack the Ripper itu nambah signifikansi kognitif gitu. Dia nambah informasi baru gitu. Kendati Mark itu pada dasarnya adalah Jack the Ripper, tapi ketika dia diungkapkan dengan cara yang berbeda, Mark adalah Jack the Ripper, dia punya signifikansi kognitif. Nah, ini berpengaruh ke apa? Karena pada saat itu, pada zaman filsafatnya Frege, pembedaan antara fungsi dan argumen ini itu nggak jelas gitu. Jadi Jadi kan asumsi intuitif para filsuf itu bahwasannya bahasa itu merepresentasikan dunia gitu. Terus muncul persoalan gitu. Kalau misalkan bahasa itu membicarakan objek-objek yang tidak ada, itu apakah
artinya itu objek-objeknya itu beneran ada gitu karena dia misalkan eh, apa objek misalkan Fufu Fafa terbang di luar angkasa gitu ya, atau yang contoh-contoh klasiknya misalkan eh, Raja Prancis botak gitu misalkan ya, atau segitiga yang bundar. Nah, kalau asumsi intuitif itu benar bahwasanya bahasa itu merepresentasikan realitas, sekarang gimana cara mereka menjelaskan fakta bahwasanya bahasa itu bisa membuat objek-objek yang nggak masuk akal gitu? Apakah itu berarti realitas itu menampung juga objek-objek nggak masuk akal itu? Nah, signifikansi yang paling besar dari Frege adalah memisahkan antara bedeutung dan sin gitu, antara sense and reference, antara rujukan dan makna gitu. Jadi suatu kalimat yang bisa bermakna itu belum tentu dia punya rujukan gitu. Jadi misalkan kayak tadi itu ya, eh, Raja Prancis botak gitu ya, Raja Prancis botak. Kita bisa tahu bahwasannya di situ ada raja, ada Prancis, ada botak gitu. Kita tahu maknanya gitu, karena kita punya pengalaman akan itu. Tapi tidak berarti bahwasanya eh, kalimat yang memiliki makna itu harus memiliki rujukan, harus memiliki bedeutung gitu. Maka dari itu eh, pernyataan-pernyataan seperti segitiga bundar, seperti persegi segitiga atau hal kontradiktif lainnya itu sebenarnya nggak perlu diasumsikan bahwa dia punya bedeutung, bahwa dia punya reference gitu. Karena bisa aja dia hanya hanya sin gitu, hanya bermakna. Nah, ini cikal nanti uh, nilai ke, nilai kebenaran misalkan uh, merupakan Jokowi dalam apa namanya Gibran itu benar-benar anak Jokowi, kondisional si Gibran itu, truth kondisional si Gibran itu benar-benar anak Jokowi gitu ya, maka pernyataan itu benar karena apa? Pertama dia memiliki bedautung, kedua karena kondisionalnya memang demikian. Nah, kalau misalkan pernyataan misalkan segitiga bunda, dia nggak katakan benar atau enggak tuh. Sebutlah. Jadi ya bisa diskan itu benar uh, uh, gap ya, ketika dalam apa ketika bedautung itu tidak ada, ketika bedautungnya ketika rujukannya itu tidak ketika referensinya agak ada, itu kita nggak perlu ngasih nilai ke situ loh. Nah, ini ini sangat berdampak sekali. Kalau kalau saya sulit menjelaskan, cuman kalau kalian baca sejarahnya lingkaran ini, apalagi corak-corak berfilsafat mereka, itu kan apa semacam ingin menyelesaikan persoalan filsafat dengan apa? Dengan mendefinisikan bahwa persoalan itu sebenarnya bukan persoalan gitu. Seperti paradoks liar tadi itu. Itu tentang sinun bedeutung panjang lebar tadi itu. Sekarang saya mau masuk ke uh, ini salah satu topik menarik yang mungkin terakhir ya, uh, tentang status logika ya. Jadi dari dulu kan kabur ya, apa kalau kalian baca sejarah filsafat itu kabur batasan antara 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 teknik berpikir dengan proses berpikir itu sendiri. Jadi logika itu sebenarnya apa sih? Apakah dia hanya sebuah teknik berpikir atau dia itu proses berpikir itu sendiri gitu. Nah, perdebatan ini tuh bisa dipetakan dengan apa? Dengan cara kita membagi antara apakah logika itu merupakan konstitutif gitu ya. Apakah dia merupakan proses berpikir itu sendiri yang memungkinkan berpikir itu sendiri atau dia merupakan normatif gitu. Nah, Frege punya signifikansi apa dalam persoalan ini? Bagaimana cara dia menjawab?
status logika gitu. Status logika itu konstitutif gitu ya. Dia memungkinkan pikiran, artinya hukum-hukum logika itu memang merupakan hukum-hukum pikiran dan pelanggaran terhadap hukum logika itu adalah tidak mungkin, atau dia normatif gitu. Artinya kemungkinan untuk melanggar hukum logika itu ada. Seperti ketika saya mengatakan bahwasanya ada yang namanya segitiga bundar gitu. Nah, itu logika normatif gitu. Sekarang persoalannya gimana? Bagaimana cara Frege menjawab status logika ini? Apakah dia merupakan konstitutif? Apakah dia merupakan normatif gitu? Nah, salah satu pembacaan yang saya suka ya. Jadi tahun 2017 itu ada esai di satu buku terbitan Springer itu. Ada nama filsuf namanya Anssi Korhonen. Jadi Anssi Korhonen ini menginterpretasikan bahwasannya dikotomisasi yang selama ini dibuat antara status logika itu antara dia normativitas atau dia konstitutivitas, antara logika itu sebagai aturan berpikir yang general atau dia merupakan kondisi kemungkinan dari pikiran itu sendiri, itu ternyata nggak selalu dikotomis gitu. Karena apa? Dalam interpretasi Korhonen ini terhadap Frege ya, ternyata status logika itu bisa sekaligus normatif, bisa sekaligus konstitutif gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah status konstitutif logika ya, itu diperoleh ketika seseorang itu berkomitmen terhadap terhadap norma-norma ilmiah gitu. Jadi ketika seseorang itu berkomitmen terhadap norma-norma saintifik, otomatis dia perlu logika untuk mengekspresikan kegiatan berilmiahnya itu. Nah, disitulah logika menjadi konstitutif gitu. Jadi ketika logika itu dikomitmenkan oleh seseorang itu sebagai norma berpikir, sebagai aturan general berpikir, maka konsekuensi logisnya dia harus berlogika. Karena apa? Logika itu salah satu alat atau bahkan dia yang memungkinkan komunikasi ilmiah gitu. Karena komunikasi ilmiah itu bukan pakai puisi gitu. Komunikasi ilmiah itu pakai logika gitu. Nah, status konstitutif logika itu adalah adalah konsekuensi ketika seseorang itu terjun ke ranah ilmiah, adalah konsekuensi ketika seseorang itu berkomitmen terhadap norma-norma ilmiah gitu. Nah, jadi dikotomi antara normativitas logika dengan konstitutivitas logika ini berhasil dipecahkan gitu sama Frege. Itu salah satu signifikansi Frege juga untuk filsafat analitik dan mungkin filsafat secara lebih umum gitu ya. Kayak gitu. Jadi tahapan keempat sudah selesai tentang tentang pengaruh dia terhadap filsafat analitik. Sekarang penutupan. Ini penutupan sebenarnya mau memberi catatan kaki aja gitu untuk topik di Zoom selanjutnya, di webinar selanjutnya. Karena apa? Di webinar selanjutnya saya mau collab dengan admin dari Sosial Humaniora itu, si Kailan itu ya, si Kailan Silvercast itu. Jadi alih-alih kita bahas yang tadi yang banyak tuh ya Sin und Bedeutung, logika matematikanya Frege, terus status logika menurut Frege. Sekarang kita bahas tentang pandangan politik besok ya, di next time kita bahas tentang pandangan pribadinya Frege itu, pandangan politik pribadinya Frege. Nah, fakta menariknya nih ya, Uh, salah satu peneliti Frege yang paling otoritatif dan yang paling diakui di dunia akademik itu namanya Michael Damet ya, dia filsuf analitik juga. Michael Damet ini tahun 55 ketika dia menelisik manuskrip tulisan tangannya Frege itu, dia nemu tulisan tangan di mana Frege itu mengungkapkan jargon-jargon khas Nazi gitu. Jadi pada saat itu kan Nazi belum terbentuk ya, tapi sebelum sebelum Nazi terbentuk kan Hitler kan sudah melakukan manuver-manuver politik gitu. Nah, pada saat itu di tulisan ternyata ditemukan kalau Frege itu antisemit gitu. Frege itu mengucapkan misalkan dia mengafirmasi yang namanya doktrin-doktrin pemurnian ras Arya, dia uh, apa namanya uh, bahkan yang saya pernah baca itu dia sampai bikin semacam rancangan undang-undang gitu untuk mendiskriminasi orang Yahudi gitu. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan juga ya, karena kan uh, tulisan-tulisan ini ditemukan ketika Frege pertama udah mati, kedua
Frege pas nulis ini waktu itu dia udah berumur gitu. Umurnya udah 70 tahunan lebih gitu. Ditambah karena memang proyek akademik dia itu gagal ya. Yang belum saya sempat ceritakan tentang Grundgesetze der Arithmetik itu tentang apa namanya? Tentang paradoks Russell itu. Kan saya belum ceritakan itu ya. Next time lah. Nah, tapi gara-gara itu di masa tuanya dia emang apa mulai komentar-komentar tentang politik ya. Kayak semacam dia udah frustasi dengan logika terus dia komentar-komentar tentang politik dan akhirnya dia terpengaruh sama ide-ide antisemit. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan di webinar selanjutnya. Baik, 5 tahapan sudah selesai ya dari tadi pertama tentang biografi singkatnya tentang fakta unik bahwasannya Frege itu loncat langsung kemana mana ke kelas tertia itu ya menunjukkan tentang kejeniusan dia. Uh, Tahapan kedua tadi tentang iklim akademik dan tambahan tadi ya, iklim matematika di zaman Frege ketika pada saat itu filsafat itu dihantui gitu, semacam dihantui oleh mistisisme Hegel. Sama pada saat itu selain dunia filsafat, dunia matematika bahkan pada saat itu sedang krisis ya. Jadi itu jadi latar belakang pada zaman Frege hidup. Tahapan ketiga tadi kita udah menjelaskan tentang ide-ide pokoknya apa saja di Begriffsschrift. Frege menawarkan skema fungsi dan argumen. Dia pernah nulis uh, sense and reference itu yang kita bahas panjang lebar tadi itu. Dan di tahapan keempat kita bahas tentang pengaruh dia terhadap filsafat analitik dan secara keseluruhan dan secara lebih keseluruhan ke filsafat secara umum gitu. Bisa, tadi kita juga udah bahas di filsafat secara umum itu uh, sorry di filsafat analitik itu dia buat apa semacam model penyelesaian masalah gap value itu ya. Jadi ketika masalah itu diidentifikasi, sorry, masalah itu dipecahkan dengan cara mendefinisikannya sebagai bukan masalah gitu ya. Terus di tahapan kelima, saya kasih catatan kaki untuk webinar kita selanjutnya dengan Kailan Silvercast. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sorry kalau saya agak terburu-buru atau agak loncat-loncat, tapi itu saya sampaikan spontan ya karena apa? Tadi saya baru pulang kerja gitu. Jadi saya sampaikan spontan. Semoga ada yang bisa diambil lah dari webinar ini meskipun mungkin ada kekurangan di sana sini. Oke, terima kasih. Sekarang mungkin uh, saya buka untuk ruang pertanyaan ya, ruang diskusi. Mungkin ini bakal panjang juga nanti saya jelaskan di papan tulis. Monggo kalau ada yang mau nanya. Anggotanya keluar semua lah. Mungkin aku mau nanya deh ya sama Monggo, monggo, gas, gas. oke oke. Em, Sebenarnya kan ini udah lama juga aku tanyakan ya. Tapi aku tuh masih penasaran nih. Apa sih yang sebenarnya membuat teori penamaan diri dari Frege ini kok bisa dibilang selaras dengan deskriptivismenya Russell gitu? Kenapa ya? Kan Sepengetahuanku nih, pengetahuanku karena mereka ada titik temu di bagian penamaan gitu. Jadi sama-sama menganggap sama-sama menganggap nama itu sebagai singkatan dari deskripsi gitu. Sementara kalau teorinya, sorry suaraku habis aja. Eh, Kalau teorinya Saul Kripke kan referensi kausal. Jadi nama itu bukan singkatan dari deskripsi gitu, tapi nama itu rigid designator gitu. Jadi dia menunjuk ke satu entitas yang sama di sembarang dunia mungkin. Titik temunya apa yaitu bahwasannya nama adalah singkatan dari deskripsi. tapi kalau nggak salah ada Gimana? perbedaan Ada penting ya ada perbedaannya malah udah mereka sadari ketika pada saat itu surat menyuratnya. dalam on denoting ya atau gimana tuh? On denoting itu setelah surat menyuratnya. Jadi kan Russell itu kan sebenarnya
belum pernah ketemu Frege seumur hidupnya karena mereka komunikasi lewat surat menyurat aja gitu. Nah, Oh, Russell itu kenal Frege dari apa? Dari si piano itu. Jadi piano itu baca 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 karya-karyanya Frege, terus dia merekomendasikan Russell buat baca Frege juga. Nah, akhirnya Russell ngerti lah kalau gagasan-gagasan Russell tentang logika itu ternyata udah didahului Frege gitu. Akhirnya mereka korespondensi itulah yang berpuncak di paradoks Russell itu. iya ya kan proyeknya kan salah satunya adalah logisisme ya. Ya. Logisisme. Kenapa? Mau nanya tentang logisisme? Jangan nanti terlalu teknis nanti. Kita nggak Oh, sampai ke sana. Kak, nanti aku jelasin di papan dengan sederhana deh. Yang ku lupa jelasin juga tadi anu tentang sebentar. Cara ngebalik kamera gimana ya? Oke. Yang ku jelasin itu Frege tuh ngasih model ke logika matematika itu anu. Jadi kan di logika matematika kita kenal ada yang namanya proposisi majemuk sama proposisi atomik ya. Nah, Hmm. Frege itu yang ngasih skema pertama kali bahwasanya nilai kebenaran logika itu harus dinilai berdasarkan proposisi atomik gitu. Jadi misalkan pernyataan P dan Q gitu ya. Nah, pernyataan ini bisa benar apa? Kalau P-nya benar, kalau P-nya benar, kalau Q-nya benar gitu. Jadi kamu ngerti lah misalkan metode semantik type blue itu ya. Misalkan ada proposisi kompleks terus dipecah-pecah jadi apa namanya? Jadi proposisi sederhana. Buat apa? Buat memverifikasi bahwasanya tiap proposisi atomiknya itu benar gitu. Nah, itu dari Frege juga itu. Duh, suara gua habis anjir. Tapi kalau nggak salah dalam perjalanannya menyusun logisisme dalam matematika itu kalau nggak salah ada satu hambatan terbesar ya. Yang apa? Hambatan Paradoks terbesar paradoks Russell itu bukan? bukan hambatan itu mah. Itu bukan hambatan itu udah mati. Kenapa paradoks itu? Tapi kalau nggak salah Russell itu memperbaikinya dengan teori tipe kan? Iya, iya betul. Yang jarang dibahas itu sebenarnya solusinya Frege gitu. Jadi ketika Frege setelah nerima surat dari Russell dia berusaha buat memperbaiki sebenarnya itu. Oh, gimana tuh? Nah, yang di uh, jadi solusinya tentu pakai apa agak terlalu teknis ku jelasin. Cuman yang jelas ini istilahnya kamu cari di Google nanti namanya Frege way out gitu. Jalan Frege way out ya. Nah, Oh, PGW out. Frege way out ini setelah ditelaah sama logikawan modern ternyata dia berkonsekuensi pada bahwasannya apa solusi dari Frege terhadap paradoks Russell itu mengkonsekuensikan hanya ada satu objek gitu. Jadi jadi aku pernah baca di apa namanya di Stanford Encyclopedia of Philosophy itu eh, solusi Frege itu membuat dia jadi monisme ekstrim. Frege nggak Monisme tahu konsekuensinya, cuman kok bisa setelah anjir? dekade kemudian, iya. Jadi solusi dari Frege ini berkonsekuensi pada hanya ada satu objek di semesta wacana gitu, Waduh. di universe of discourse. Konsekuensinya gitu ya. Tapi Jadi, itu baru disadari beberapa dekade kemudian. Si Frege-nya nggak tahu. Tapi Frege sejak awal udah nolak solusi dia sendiri karena apa? Karena kurang intuitif katanya. Tapi fun fact menariknya, sebenarnya paradoks oh, paradoks Russell tuh nggak ngerusakin sinya Frege belum sama itu. Dia tuh kan mendasari aritmatika orde itu ketika logikawan sama sama beberapa filsuf itu apa mulai menyadari waktu itu ketika ketika apa baca Frege itu
menyadari kalau misalkan aritmatika orde kedua yang diturunkan sama Frege itu sebenarnya nggak pakai basic law 5 secara langsung. Artinya derivasi Frege itu nggak bermasalah gitu. Yang bermasalah itu basic law 5-nya itu. Makanya uh, proyek itu namanya jam berapa sekarang sudah? Jam 20.24. Sorry, sorry. Lumayan lama. Internet stabil, coy. Ya Baru ya. nyambung. Apa nanti di oh iya di recordnya ke keambil juga ya. Pastilah. Mas Benar. Alvin nggak mau nanya apakah? Nggak apa mumpung Mas mumpung ada di sini. Alvin. Alvin pelanting nggak ini kah? Alvin Lantiga. Ayo Mas Alvin, buka mic Mas Alvin. Aduh. Eh, Ini suara saya lagi habis cuman nggak apa-apa nih demi ilmu ya. oke oke. Tes tes. Ada suaranya nggak? Ada Ada. kedengeran. Ya. Ah, Ada gimana ya? Ini Mas. Saya nggak menyangka. Sejujurnya saya juga ngikut cuma karena saya kan ngelihat ini pada wah ada Zoom nih lumayan gitu kan. Saya juga dapat ilmu. Saya juga eh, nggak terlalu berkecimpung di bidang yang tadi dibahas gitu ya. Kan ada Bertrand Russell kayak gitu kan yang emang ngebahas tentang logisisme dari matematika sendiri. Dan ya memang nggak ada pertanyaan atau tanggapan langsung sih karena aku sendiri lebih ngarah ke fisika teoritis. Jadi untuk filsafat itu sendiri ya agak kurang gitu. Itu aja sih. ya Kasih. ya. Oke, terima kasih. Kalau fisika teoritis mungkin eh, kita bisa bahas dari sisi Quine ya. Nanti mungkin di seri keberapa di apa di part keberapa nanti kita bahas Quine. Quine itu banyak bahas tentang filsafat sains dan filsafat fisika juga dia. Ada Hempel, ada Quine, ada siapa namanya? Apa? Duhem ya, Pierre Duhem. Nanti kita bahas ya. Oke, siap siap. Cuman ini apa? Memang kelemahan saya kalau nyampein gini ya, apa tergesa-gesa gitu. Kadang nggak dikasih penghubung jembatan gitu. Jadi eh, seiring kedepannya bakal saya perbaiki. Makanya bikin Iya, sesi pertanyaan buat mengklirkan tadi itu. iya, Saya takut iya. nggak clear. Saya tadi ngamatin kayak, aduh nih kok cepet banget gitu tergesa-gesa. Itu wajar sih sebenarnya karena kan namanya apa ya? Kita kalau udah terbiasa berpikir cepat, berpikir abstrak gitu kan, pasti ngerasa kayak ya udah pengen langsung jelasin tapi bingung mau pakai kata penghubung apa gitu kan yang cocok. Iya itu betul betul. Karena bagi saya ya gagasan sense reference ya sederhana bahwasannya setiap sense tuh gak selalu punya reference gitu aja gitu. Saya mau Iya, jelasin gimana lagi gitu. betul betul. Itu udah jadi masalah yang umum lah. Saya juga kadang kalau nyampain gitu kan kayak Sorry ya kalau agak penjelasannya. belibet. Ini saya belajar main juga gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya dari apa
normatif atau konstitutif sih, April Antonen itu mengerjakan dikotomi ini ya. Jadi komunikasi ilmiah itu ditopang pakai logika gitu. Kok komunikasi ilmiah itu kondisi kemungkinannya adalah logika gitu. Ketika seseorang itu berkomitmen terhadap norma-norma ilmiah, otomatis dia otomatis dikondisikan oleh situ gitu. Terus